إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فرع المشيمة الخارجة مع الولد طاهرة. قال الشبرمالسي والظاهر أنها لا يجب فيها شيء. فائدة الفضلات من النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة وكذا سائر الأنبياء تشريفا لمقامهم ومع ذلك يجوز الاستنجاء بها إذا وجدت فيها شروط الحجر على المعتمد بخلاف البول ولا يجوز أكلها إلا إذا كانت للتبرك ويجوز وطئها بالرجل ولا فرق بين أن يكون زمان النبوة أو بعده. وقد وقع لواعظ ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم
Wa min jumlati ma qalahu liman ya'dhumu liman ya'iduhum annal baula sallallahu alaihi wasallam khairun min salatikum intaha. Qala ad-Dabighi wa huwa sahihun wa sawabun. Wa sawabun wa yuwajjihuhu bi umurin minha anna hadzal wa'idha yahtamilu annahu min arbabil kashfi wa qad atla'ahu Allah ta'ala ala ziya'in fi salatihim ala riya'in fi salatihim aw yuqalu inna baulahu sallallahu alaihi wasallam yustashfa bihi fahuwa nafi'un wa salatuhum ghaira muhaqqaqatil qabuli. Far'un ini satu cabang permasalahan dari najis. Al-masyimatul kharijatu, ari-ari orang yang lahir yang keluar bersama anak, tahiratun yaitu suci. Qala Shibra Malisi wadh-dhahiru, dan yang zahir annaha la yajibu fiha syai'un, bahwasanya ari-ari itu tidak ada kewajiban padanya sesuatu pun. Wa faidatun, ini satu faidah. Al-fudolatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tahiratun, sesuatu yang lebih atau beberapa sesuatu yang lebih dari tubuh Nabi adalah suci. Wa kada sairul anbiya'i, begitu pula seluruh nabi-nabi yang lain. Tashrifan limaqamihim, karena tashrifan memuliakan bagi maqam mereka. Wa ma'adzalika, serta yang demikian, yajuzul istinja'u, boleh beristinja dengan fudalat Nabi. Idza wujidat fiha syurutul hajar, apabila didapat pada fudalat itu syarat pada batu. Alal mu'tamad, atas kaul yang kuat, atas kaul yang dipegang oleh para ulama. Bi khilafil bauli, berbeda dengan air seninya, air kencingnya. Wala yajuzu akluha, dan tidak boleh memakan fudalat
daripada Nabi, illa kecuali idza kanat littabarruki, kecuali apabila ada ingin mengambil berkah, ingin mengharap berkah. Wa yajuzu wat'uha, dan boleh menginjak fudolat Nabi birrijli dengan kaki. Wala farqa, dan tidak ada beda baina ayyakuna zamanan nubuwah au ba'dahu, tidak ada beda bahwa adalah fudolat Nabi yang diinjak itu di zaman kenabian atau sesudah zaman kenabian. Waqad waqa'a wa'idu dzikri sifatin Nabi, dan sungguh waqa'a jatuh, yakni terjadi bagi orang yang memberi mau'idhah, memberi nasihat di dalam menyebutkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famin jumlati, maka di antara sebagian besar atau garis besar apa yang dikatakan wa'id, yang memberikan mau'idhah, liman ya'idhuhum, bagi yang dia nasihati itu, annal baula khairun min salatikum, bahwasanya kencing Nabi itu, fudolat Nabi itu khairun, lebih baik dari salat kamu. Intaha, selesai perkataan wa'id di dalam menjelaskan fudolat Nabi. Wa qala al-Mudabiri, berkata al-Mudabiri, wa huwa sahihun wa shawabun, perkataan itu adalah benar dan sahih. Sahih, benar, wa shawab, dan tepat sasarannya. Wa yuwajjihuhu bi umurin, dan memberikan jalan akan benarnya perkataan itu, bi umurin, dengan beberapa perkara. Minha, di antara perkara-perkara yang membenarkan perkataan itu, anna hadzal wa'idha yahtamilu annahu min arbabil kasfi, bahwasanya yang memberi nasihat atau yang memberi mau'idhah tentang fudolat Nabi ini boleh jadi bahwa dia orang-orang yang diberikan mukasyafah, orang yang diberikan apa yang tampak, yang orang enggak lihat, diberikan mukasyafah, melihat apa yang orang tidak lihat, min ahlil kasfi. Wa qad atlahullah, dan terkadang memperlihatkan Allah akan dia, ala riya'in fi salatihim, bukan riya di sini, atas riya dalam salat mereka. Ya, ala riya'in, ini lebih titik berarti, atas riya di dalam salat mereka. Atau yuqalu, dikata, anna baulahu, bahwasanya air seni Nabi, air kencing Nabi, yustashfa bihi,
dimohon kesembuhan dengannya, diminta kesembuhan dengannya, fahuwa nafi'un, niscaya dia adalah memberi manfaat. Wa salatuhum, dan salat yang mengambil istisfa dari kencing Nabi, ghairu muhaqqaqatil qabuli, tidak diyakini qabul, tidak diyakini diterima. Wallahu a'lam. Ini bacaan kita ada dua masalah. Yang pertama tentang far'un minan najasah, cabang daripada najis-najis yang lalu kita sudah sebut. Seolah-olah bertanya, kalau seorang lahir bayinya bersama ari-ari, kalau orang bilang kembarannya ari-ari. Nah, bila bayi keluar bersama ari-ari, apa hukumnya ari-ari itu? Apakah suci? Apakah najis? Satu. Yang kedua, apa yang dilakukan dengan ari-ari itu? Kalau anak lahir sama ari-ari, ari-ari diapain dia? Hadis ini dijawab dua-duanya. Far'un, ini satu cabang. Al-masyimatul kharijatu, bermula ari-ari yang keluar bersama anak, hukumnya tahiratun, suci. Jadi sebagaimana bayinya suci, ari-arinya pun suci, tidak najis ari-ari. Jadi andai kata kita bawa ari-ari lagi sholat, sah sholat kita, karena ari-ari itu suci. Nih, pertama. Dan berkata Shibro Malisi, annaha la yajibu fiha syai'un. Kata Shibro Malisi, tidak ada yang wajib pada masalah ari-ari. Apakah wajib dicuci? Apakah wajib dikubur? Apa dibuang saja? Enggak ada yang wajib. Bahkan kan kalau orang dulu hari-hari pakai jarum sama benang supaya anaknya ntar pintar ngejahit, bayain lampu. Itu enggak ada yang wajib. Kata si Malisi, hari-hari nggak ada yang wajib dilakukan padanya. Ya tentu kita kubur lebih afdol. Ya, karena itu termasuk bagian daripada anak. Kalau dibuang nanti dimakan oleh binatang buas dan oleh yang suka makan daging. Ini adalah bagaimana perasaan kita kalau kembaran anak kita dimakan gitu. Tapi adapun nggak ada yang wajib dilakukan. Hanya tentu mustahab, dianggap baik, dianggap menyenangkan kalau dikubur. Ya. Itu nggak ada yang wajib, kata si Bersi. Ya. Ini pertama masalah ari-ari. Yang kedua faidatun. Ini satu faidah. Al-fudolatu minan nabi, barang-barang yang lebih dari diri Nabi itu suci. Apa saja kelebihan dari suci. Umpama kotorannya itu fudolat, air kencingnya fudolat. Nih, semua apa yang lebih dari diri Nabi, apa hukumnya? Air kencingnya, kotorannya, ludahnya dan lain sebagainya. Ya, kalau ludah jelas suci. Ya, ludah kita pun suci. Wa kada sairul anbiya. Jadi fudalat dari Nabi adalah tahiratun, suci.
Jadi kencingnya Nabi hukumnya suci, kotoran Nabi hukumnya suci. Bahkan darah Nabi pun suci. Karena kalau kotoran yang najis, kencing najis, darah yang najis, kalau punya Nabi dan semua Nabi itu suci, tahiratun. Wa kadza sairul anbiya. Begitu juga sekalian nabi-nabi yang lain. Jadi kotoran Nabi, kencing Nabi, darah yang keluar dari tubuh Nabi itu suci. Begitu juga Nabi yang lain. Alasannya apa? Tashrifan, karena memuliakan lima qaumihim, bagi makomnya yang tinggi. Jadi kedudukan Nabi yang begitu tinggi di sisi Allah itu menjadikan bahwa semua fadalatnya suci. Itu illatnya tasrifan lima qaumihim, karena memuliakan bagi makom Nabi dan Nabi yang lain. Ini yang pertama. Wa ma'adzalika. Nah, kalau fudalat Nabi suci dan Nabi yang lain suci, bagaimana? Serta yang demikian ia juzul istinja. Jadi kalau suci berarti boleh buat istinja. Andai kata kotoran Nabi keras kayak batu, boleh buat istinja. Nih, kalau sejenis batu atau sifatnya kayak batu. Jadi begitu juga ia juzul istinja'u biha, boleh istinja dengan fudalat Nabi. Tapi dengan syarat idza wujidat fiha syurutul hajar. Apabila didapat pada fudalat itu syarat-syarat batu atas qaul mu'tamad. Kan batu adalah kias yang lain keras, benda jamit beku. Nah, jadi andai kata kotoran Nabi kena panas beku kayak batu, boleh buat istinja. Ini dengan syarat dia kayak jenis batu atas qaul yang mu'tamad, atas kaul yang bisa dipegang kekuatan omongan itu. Ya. Bi khilafi, berbeda al-baul, berbeda kencing. Kencingnya tetap nggak boleh buat istinja. Walaupun kencing Nabi suci, tapi nggak boleh buat istinja. Ya. Karena dalam Quran kan dikatakan anzalna alaikum ma'an tahura, aku turunkan kepadamu air yang suci dan mensucikan air. Jadi berarti kalau baul, walaupun baul Nabi bukan air, nah, berbeda dengan kencing, nggak bisa buat istinja. Nah, wala yajuzu akluha, dan tidak boleh memakan fudalat Nabi. Jadi apa yang lebih dari Nabi, kotorannya, kencingnya, darahnya haram dimakan. Walaupun dikatakan suci. Suci karena kehormatan, bukan karena zatnya. Makanya haram dimakan. Kecuali boleh dimakan idza kanat litabarruki. Boleh dimakan buat ambil berkah. Kalau hukum kan halal nggak boleh. Tapi kalau pengen ambil berkah boleh. Mana umpama orang sakit minum air kencing Nabi buat sembuh, boleh. Orang sakit minum darah Nabi supaya sembuh, boleh. Itu namanya tabarruk. Jadi kalau memakan fudalat Nabi itu nggak boleh, tetap hukumnya haram. Kecuali lit tabarruk, kecuali untuk ngambil berkah. Itu alasannya tabarruk, ngambil berkah. Kalau nggak ngambil berkah nggak boleh, tetap hukumnya najis. Wa yajuzu wat'uha birrijli, dan boleh menginjak fudalat Nabi dengan kaki.
Jadi andai kata ada kotoran Nabi, boleh nggak diinjak? Boleh. Ada air kencing Nabi, diinjak? Boleh. Darah Nabi yang keluar, diinjak? Boleh. Itu boleh menginjaknya dengan kaki. Wala farqa baina ayyakuna zamanan nubuwati au ba'dahu. Enggak beda menginjak fudalat Nabi antara di zaman Nabi masih hidup atau setelah Nabi meninggal. Jadi andai kata ada fudalat Nabi, sahabat injak enggak apa-apa. Atau setelah Nabi meninggal fudalatnya itu masih ada, diinjak enggak apa-apa. Jadi boleh menginjak fudalat Nabi, darahnya, kotorannya, kencingnya boleh diinjak, baik di zaman Nabi hidup atau setelah Nabi meninggal. Itu dibolehkan menginjak fudalat Nabi. Waqat waqa'a, dan sungguh terjadi bagi orang yang memberikan mau'idhah, orang yang memberikan nasihat, zikri sifatin Nabi, yang menyebutkan, menceritakan sifat Nabi. Mana diantaranya ada orang yang memberikan mau'idhah, nasihat, menyebutkan sifat-sifat Nabi, maqalahu, yang mengatakannya, liman ya'idhuhum, bagi orang yang dia nasihati, bagi mereka yang dinasihati, anna baulan nabi khairun min salatikum, bahwasanya baulnya Nabi lebih afdal dari salatmu. Nih, ada wa'id yang menyebutkan kemuliaan Nabi, bahwa jangankan ibadah Nabi, kotorannya, dia punya kencingnya, darahnya lebih mulia dari salatmu. Nah, bagaimana nih kalau ada yang mengatakan bahwasanya fudalat Nabi lebih mulia dari salat kita? Hadis ini dijawab, ya. Qala Ad-Dabighi, berkata Ad-Dabighi, wa huwa sahihun, kata Dabighi, itu adalah omongannya benar, shawabun, dan tepat, benar. Fudalat Nabi, kelebihan yang keluar dari badan Nabi, kencingnya, kotorannya, itu adalah lebih baik dari salat kamu. Itu benar kata Dabighi. Ya, dikasih jalan. Bagaimana jalannya? Pertama, minha, diantaranya, anna hadzal wa'idha, bahwasanya orang yang kasih nasihat ini, yahtamil, boleh jadi, annahu min arbabil kasfi, di antara orang yang Allah buka di pandangan matanya apa yang gaib. Contoh, ada orang sholat, dibuka sama dia, pahala sholatnya itu adalah lebih rendah daripada fudalat Nabi. Dilihat tuh, ini kotoran Nabi, ini kencing Nabi, ini darah Nabi, masih lebih mulia dari sholat dia. Kelihatan sama dia. Karena kalau kasfi kelihatan. Kayak Imam Hanafi, kalau dia berwudu, itu Allah buka di tempat wudu ini banyak bangkai-bangkai. Ada bangkai tikus, bangkai kambing, bangkai babi, anjing. Itu kelihatan sama Imam Hanafi. Nah, sehingga sama dia bekas wudu itu bekas wudu nggak sah dipakai lagi karena dilihat ada bangkainya. Kalau kita kan nggak lihat.
Tapi kalau dia lihat, kenapa kita dosa ribah, kita ke kumur, maka masuk ke kulem, itu jadi bangkai. Kita ngelihat yang haram, bekas mata yang lihat haram, ke kulem, jadi bangkai. Jadi kalau orang wudu, dosa-dosa yang dia lakukan itu kumpul di kulem. Itu Imam Hanafi lihat. Makanya sama dia air 2 kulah nggak ada. Sama dia air yang selaut baru boleh, nggak mustakmal. Ini mukasyafah. Begitu juga orang yang kasih nasihat tadi. Sholat kamu, fudolat Nabi lebih mulia dari sholat kamu. Kenapa? Dia lihat sholatnya riya, sholatnya ujub, sholatnya kibir, sholatnya enggak ikhlas, kelihatan. Ya tentu kalau sholat yang kelihatan riya, ujub, sum'ah, itu enggak ada pahalanya. Malah lebih bernilai kotoran Nabi daripada sholat dia yang enggak ada pahalanya. Itu kata Dabigi, bisa jadi sholat kita lebih rendah dari fudolat Nabi. Kenapa? Ya kalau sholat kita riya, ujub, sum'ah, ya dosa. Nah kalau dosa berarti, kalau dosa berarti masih lebih afdal fudolat Nabi, karena kemuliaan Nabi. Nah, nasnya Al-Quran, wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Neraka bagi orang yang sholatnya lalai, tidak ingat sholat dan riya sholatnya, malah bukan pahala, neraka. Nah, makanya kalau orang kasih nasihat sholat fudolat Nabi lebih mulia dari sholat kamu, itu dia dikasih lihat sholat orang itu riya, sholat orang itu ujub, sholat itu kelihatan sama dia. Ya masih afdal fudolat Nabi yang mulia karena ada di tubuh Nabi, yang mulia karena keluar dari tubuh Nabi yang mulia. Makanya tasrifan tadi. Nah, jadi kata Dabigi benar, kalau ada orang kasih nasihat tentang kemuliaan Nabi, sholat kita lebih rendah dari fudolat Nabi, atau fudolat Nabi lebih mulia dari sholat kita, karena dikasih jalan, orang itu ngelihat, dikasih lihat oleh Allah, sholatnya riya, sholatnya ujub, ya tentu nggak ada artinya. Nah itu diantara jalan bahwa sholat kamu lebih rendah daripada fudolat Nabi, atau fudolat Nabi lebih tinggi dari sholat kamu. Nah ini jalan untuk supaya bisa kita paham, karena yang ngomong ahli mukasyafah namanya, orang yang dikasih lihat oleh Allah apa yang kita nggak lihat. Ya. Ya. Jadi wa yuwajjihu minha, diantaranya anna hadzal wa'id, bahwasanya orang yang kasih nasihat ini boleh jadi bahwa dia termasuk orang yang Allah mukasyafah. Allah kasih lihat salat kita riya apa dia lihat. Nah, tentu lebih mulia fudolat Nabi, karena fudolat itu walaupun dia fudolat tapi keluar dari tubuh Nabi yang mulia, banyak tasrifan. Ya. Wa min arbabil kasfi, dan wa man atlahullah, wa qad atlahullah, dan terkadang Allah perlihatkan akan dia ala riyain fi salatihim, tuh atas riya salatnya, jadi kelihatan si fulan salatnya riya, atau kita berasa riya lebih afdal fudolat Nabi dari salat kita, karena riya tadi wailun lil musallin alladzina hum yuraun. Jadi sholatnya bukan jadi pahala, malah jadi dosa yang menjadikan kita masuk neraka. Nih, itu tentu lebih mulia fudolat Nabi daripada sholat yang riya, yang ujub dan lain sebagainya. Ya. Aw yuqalu inna baulahu, dan dikatakan bahwasanya kencingnya Nabi yustasfa bihi, dimohon kesembuhan dengan kencing Nabi.
fahuwa nafiun, itu memberi manfaat. Jadi ada orang minum air kencing Nabi supaya sembuh. Begitu minum sembuh. Bisa dibuat syafaat, bisa dibuat kesembuhan. Nah, tapi kalau dia habis minum air kencing Nabi, dia sholat, sah nggak sholatnya? Ini wasolatuhum ghairu muhaqqaqatil qabul. Jadi kalau orang habis minum air kencing Nabi karena mengambil tabarruk, mengambil syafaat, maka dia sholatnya nggak diyakini diterima. Kenapa? Nah, ini karena tetap secara umum itu najis. Secara umum najis. Secara khusus karena keluar dari Nabi itu adalah kemuliaan, tasrifan Nabi. Makanya sholatnya tidak diyakini diterima. Nih. Makanya kalau orang ambil syafaat dari kencing Nabi, dia minum supaya sembuh, lalu dia sholat, ini sholatnya ghairu muhaqqaqil qabul, tidak diyakini diterima. Nah, inilah faidah yang kita dapat tentang fudalat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani izalatin najasah. Ini pasal menyatakan menghilangkan najis yang kita bilang istinja, ya. Wallahu a'lam.